Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aras, jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Di sini saya sedikit menjelaskan buku dari karya McEl Gross tentang Kepulauan Muslim dengan judul Islam dan Politik di Asia Tenggara. Oke, langsung saja kita mulai. Peta negara Asia Tenggara. Di sini saya menampilkan petanya agar kita benar-benar tahu di mana letak Asia Tenggara. Tapi bahasan kita adalah tentang Islam dan politik di Asia Tenggara. Nah, Asia Tenggara sendiri kalau kita lihat di sini kita tahu bahwa ada yang namanya kepulauan dan semenanjung. Jadi kalau kita menghafal, saya beri garis saja ya. Oke. Nah, ini adalah batas di mana negara kepulauan berada di sini. Dengan jumlah 6 negara kepulauan dan 5 negara semenanjung. Jadi totalnya ada 11 negara ya. Oke. Penyebaran Islam ke Asia Tenggara. Ketika Islam menyebar di era pasca Khalifah, Islam melakukannya dengan cara yang cukup umum, pola politik. Nah, melalui pembentukan kesultanan pusat, pemerintahan Islam oleh para penguasa yang mengandalkan ulama dari wilayah mereka untuk menegakkan legitimasi mereka, dan giliran memperdayakan atau bukan memperdayakan, ibaratnya tuh para ulama tuh untuk mengelola wilayah mereka sesuai dengan hukum Islam atau syariat. Tercatat pada abad ke-7 dan 8 banyak pedagang Muslim Persia dan Arab yang turut berlayar dan berdagang di Selat Malaka. Selat Malaka yang menjadi tempat strategis untuk menghubung antara Asia Timur, Asia Tenggara, dan Asia Barat. Melalui jalur perdagangan ini kemudian para Muslim Persia dan Arab mulai menyiarkan Islam di Asia Tenggara, bahkan menyebarkan Islam mulai merebak di bagian timur Asia, yaitu negeri Cina pada abad ke-12. Nah, inilah pola yang menandai penyebaran Islam di Asia Tenggara. Jadi, penyebaran secara bertahap oleh jaringan pedagang Muslim pesisir yang relatif kecil di Asia Tenggara ini terjadi dengan mengorbankan mantan Hindu yang berbasis di Jawa, Kerajaan Majapahit. Yang artinya di sini nih penyebaran Islam ini di mana kerajaan yang sudah mendominasi, yaitu Sriwijaya yang mendominasi sebagian besar wilayah sejak setidaknya abad ke-6, tergantikan oleh kerajaan yang berbasis di Jawa. Sebagian besar kepulauan Asia Tenggara dan Indonesia semenanjung Melayu sejak pertengahan abad ke-14 dikuasai oleh kerajaan-kerajaan yang bukan Muslim lah. Nah, ketika pedagang atau penyebaran Islam ke Asia Tenggara ini melalui perdagangan ini ya. Nah, nanti akan muncul yang namanya negara-negara Muslim. Ketika Malaka pada akhirnya akan sebagai orang yang baru, yang kuat negara, mendominasi sebagian besar wilayah, menggantikan Majapahit ataupun Sriwijaya ya. Jadi jalur yang utama adalah jalur perdagangan. Oke, lanjut. Akhir dari aturan Islam di Asia Tenggara. Barulah pada akhir abad ke-18 dan abad ke-19 bahwa Inggris di Malaya
Thailand di bagian utara, dan Belanda serta orang-orang Spanyol di kepulauan itu mulai berangkat kebijakan-kebijakan yang bersaing dan memusatkan yang mengarah pada pembentukan politik besar. Entitas yang hari ini kita sebut Malaysia, Thailand, Indonesia, dan Filipina. Sebelumnya sampai saat ini, negara-negara Islam di wilayah tersebut terus berkembang jumlahnya, terlibat dalam perdagangan, dan berpartisipasi dalam menggeser aliansi yang mencakup hubungan dengan perusahaan-perusahaan Eropa yang dirancang untuk menambah kekuatan regional masing-masing. Akhir dari aturan Islam di Asia Tenggara ini pada akhirnya penjajah atau Inggris, Belanda, dan Spanyol menang, dan juga mereka melakukan Islam sebagai kekuatan politik di wilayah itu secara bertahap atau dicabut haknya ya. Jadi pemimpin-pemimpin kerajaan Islam atau yang berbasis Islam itu lama-kelamaan berasimilasi lah dengan kemajuan yang ada di Eropa ini yang dibawa oleh penjajah. Oke, peta penyebaran umat Islam di Asia Tenggara. Dapat kita lihat terdapat beberapa negara dengan jumlah penduduk yang besar umat Islam ya, di mana jumlah yang terbesar adalah Indonesia. Ini pada tahun 2012. Oke, dapat kita lihat yang berwarna hijau gelap sampai hijau muda. Sekitar Thailand ya. Di sini dapat kita lihat bahwa Indonesia merupakan dominasi atau mayoritas penyebaran umat Islam atau Islam terbesar. Dapat kita lihat pada abad ke-18 dan ke-19 bahwa penyebaran Islam di Jawa ini merupakan bagian dari pendiri atau lembaga kecil yang kuat yang dikenal sebagai pesantren atau sekolah Al-Quran. Jadi fungsi pendidikan mereka ini dibuat sepenting mungkin atau pendidikan itu penting lah begitu, karena mereka menyediakan jaringan translokal untuk pendidikan asli otoritas terlepas dari negara. Jadi peran ulama, peran pedagang, jadi penyebaran umat Islam di Asia Tenggara, dan peran kesultanan dalam hal politiknya ya. Malaysia, Indonesia, Thailand, dan Filipina Selatan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang Malaysia terlebih dahulu. Di Malaysia, konflik antara yang lebih modern, sekuler, dan kosmopolitan kepemimpinan dan mereka yang membayangkan kembalinya politik Islam yang lebih tradisional ketertiban telah diredam oleh kebutuhan yang dirasakan untuk mempertahankan kesatuan Melayu Muslim di wajah penduduk Cina dan India non-Melayu besar yang mendiami negara Malaysia. UMNO dan Barisan Nasional yang mendominasi politik Malaysia sejak awal telah menjadi sarana utama untuk mempertahankan persatuan ini. Partai yang mewakili visi yang lebih tradisional dalam bahasa Melayu komunitas membuat pertunjukan yang kuat di bagian utara dan timur. Hampir semuanya berbahasa Melayu menyatakan, tetapi telah gagal memiliki daya tarik yang kuat di tingkat federal dan khususnya di antara komunitas non-Melayu. Berkaitan erat dengan keluarga penguasa tradisional yang telah memerintah Semenanjung Melayu selama berabad-abad, UMNO mewakili kesinambungan dengan masa lalu dan juga perubahan dalam menanggapi tuntutan modernitas. Namun di bawah permukaan terletak tingkat perbedaan pendapat dengan metode yang agak tinggi dari partai yang berkuasa.
perbedaan pendapat seperti itu, oposisi Islam adalah bagian. Cenderung menjaga politik Malaysia dalam kekacauan dan terus menghidupkan prospek bahwa perubahan politik yang bersifat sangat radikal tidak terpikirkan berapa titik di masa depan negara itu. Jadi, oposisi Islam itu sangat berpengaruh di Malaysia. Di Indonesia, konflik antar dua visi yang bersaing, yaitu nasionalis sekuler dan versus Islam telah hadir sejak awal. Gerakan Darul Islam itu membayangkan Indonesia merdeka sebagai negara Islam dan bersaing dengan nasionalis pemimpin Soekarno untuk kepemimpinan dalam perang negara untuk kemerdekaan 1945-1950. Hanya pelopor militer dari gerakan Islam yang jauh lebih besar yang Mas Yumi partainya, yaitu partai ini mengelompokkan dua Islam terbesar di Indonesia, organisasi massa, yaitu Gerakan Muhammadiyah dan Gerakan Muhammadiyah modernis dan tradisionalis, yaitu Nahdlatul Ulama, berkompetensi untuk merebut kekuasaan di negara yang baru merdeka, yaitu lembaga demokratis, sepenuhnya berharap untuk memenangkan pemilihan parlemen pertama di Indonesia pada tahun 1955. Partai berharap untuk menggunakan kemenangan pemilihan untuk mencapai apa yang dimiliki tindakan militer. Tidak. Bahkan mereka tidak memungkinkan Soekarno pemimpin partai nasionalis di Indonesia dengan partai sekulernya, tetapi khusus partainya. Jadi untuk mengkonsolidasikan agen nasionalis untuk negeri ini, maka partai-partai yang berbau Islam ini semakin berkembang sejak turunnya Orde Lama ataupun Orde Baru. Di Thailand dan Filipina Selatan, situasi populasi Muslim Melayu di Thailand dan Filipina Selatan jauh lebih suram, berbeda dengan penduduk Malaysia ataupun Indonesia. Kekuatan kolonial yang mendominasi mereka, yang secara politisi adalah kekuatan Eropa yang jauh untuk siap kolonialisme, tidak lagi modis menguntungkan. Jadi penjajah mereka adalah rezim yang terdekat yang menganggap wilayah mereka menghuni bagian integral dari negara bangsa, di mana mereka menjadi bagian. Meskipun menjadi pewaris sejarah lokal yang bangga, mereka telah menjadi minoritas pribumi. Dengan cepat, negara-negara modern yang kebanyakan tidak ingin tetap menjadi bagian hasil dari budaya ini, aliansi telah terjadi sejak 1960-an dalam kasus Thailand Selatan dan 1970-an di Thailand, kasus Filipina Selatan. Pemberontakan jangka panjang yang ditunjukkan untuk menunjukkan kepada pemerintah yang berkuasa kesulitan memerintah populasi yang resah, yang menolak otoritas aturan asing. Selama fase pemberontakan ini, gerakan Melayu di Thailand Selatan terinspirasi dari gerakan-gerakan di Afghanistan yang terhadap Soviet di tahun 1980-an, dukungan barat internasional lainnya. Akhirnya adidaya global utama, dua negara adidaya global utama pada hari itu membalikkan arah dan menarik diri dari Afghanistan, membangkitkan harapan di kalangan minoritas muslim di seluruh dunia, termasuk Thailand dan Filipina Selatan. Jika salah satu kekuatan super utama di dunia bisa dipaksa untuk mengangkat penduduknya, maka mungkin pemerintah Thailand Filipina untuk mencapai kesimpulan yang sama. Oke, Islam statistik dan Islam sipil. Berbeda dengan Indonesia dan sampai tingkat tertentu, Malaysia juga, di mana Islam statistik Islam untuk menggunakan terminologi Robert Halfner telah dan terus menjadi efektif terpinggirkan secara politisi. Di Thailand Selatan dan Filipina Selatan tampaknya untuk menjadi kuat. Sejauh yang kami tahu, tujuan GMIP dan MLF adalah untuk mencapai kemandirian masyarakat muslim yang mereka klaim mewakili oleh pembentukan negara Islam. Untuk mendukung tujuan ini, mereka telah setidaknya satu tingkat dukungan dari dua organisasi kelas destin lain global, berorientasi gerakan Al-Qaeda yang didirikan oleh Utsman bin Laden di Afghanistan pada tahun 1988 dan gerakan Jamiah Islam yang berorientasi regional yang didirikan oleh orang Indonesia.
Nah, jadi di sini ini membedakan Islam statistik dan Islam sipil, di mana yang kelompok-kelompok yang gerakan Al-Qaeda ini berbeda dengan Islam yang ada di Asia Tenggara, khususnya yang ada di Indonesia karena Muslim terbesar. Oke, itu yang saya dapat sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.